Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab menerangkan tentang menutupi rahasia orang lain dan larangan untuk menyebarkannya. Bagian yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Allah Ta'ala mengancam orang yang suka menyebarkan rahasia orang lain dengan ancaman siksaan yang sangat pedih baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah yang mengancam, ini pasti sangat menyakitkan dan sangat pedih siksaannya. Jadi umpama kita sudah sering menyebarkan rahasia orang lain, mulai sekarang kita harus tobat. Karena ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang suka menyebarkan rahasia orang lain, ini urusan bakar-bakar ya. Jadi bukan ikan bakar, ayam bakar, roti bakar, bukan, kita yang dibakar ya. Jadi bertobatlah orang yang biasa menyebarkan rahasia orang lain. Sekarang hadis yang kedua. Ini perhatikan baik-baik ya. Wa anhu dari Abu Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda. Perhatikan baik-baik biar kita ini bisa menjadi lebih baik. Apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afan, semua umatku dimaafkan. Jadi semua umatnya Nabi Muhammad nanti dosa-dosanya dimaafkan. Illal muhajirina, illal mujahirina, kecuali orang yang melakukan dosa kemudian diumbar dosa-dosanya. Jadi semua umat Nabi Muhammad dimaafkan kecuali orang yang melakukan dosa kemudian perbuatannya itu disebarkan. Artinya dia mempunyai rahasia sendiri, disebarkan sendiri. Siapa mujahir itu? Wa innal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaihi muttafaqun alaih. Siapa orang mujahir itu? Orang mujahir itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa di malam harinya. Kemudian keesokan harinya dia bercerita kepada orang lain. Sedangkan Allah Ta'ala sudah menutupi rahasianya. Apa yang dikatakan orang tersebut? Bilang begini, saya tadi malam sudah zina, habis 3 orang umpamanya. Atau saya tadi malam membeli perempuan itu. Pertama harganya 300, saya tawar 150. Ini kan perbuatan dosa. Nah, orang yang begini ini adalah umatnya Nabi Muhammad yang tidak dimaafkan. Jadi intinya menyebarkan rahasia diri sendiri dan menyebarkan rahasia orang lain, ancamannya adalah siksaan api neraka. Jadi tidak boleh
walaupun rahasianya sendiri juga tidak boleh disebar-sebarkan. Ini adalah hadis muttafaqun alaih. Sudah Allah tutupi ini. Sudah Allah tutupi rahasianya, kok dia sampai-sampainya membuka sendiri aibnya sendiri. Ini tidak boleh ya. Banyak orang yang begini nih. Banyak saya dengar itu cerita-ceritanya, kalau dengar, oh saya tadi malam begini ya. Melakukan maksiat itu diceritakan. Padahal Allah itu sudah menutupi rahasianya, tapi dia membuka rahasianya sendiri. Jadi tidak usahlah rahasia diri sendiri itu tidak usah dibuka atau diumbar kepada orang lain. Kadang apa ya, ngerekam video setelah melakukan dosa atau apa gitu rahasianya, kemudian curhat di video. Ini juga semakin tidak baik, karena video itu ketika sudah beredar maka semua orang tahu. Hadis yang ketiga, wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al hadda wala yutharrib alaiha. Ini juga perhatikan baik-baik. Kata Nabi, apabila ada seorang budak berzina dan jelas zinanya, artinya bukan sekedar tuduhan, tapi jelas zinanya itu jelas. Bisa jadi zina jelas ini dia mengakui, atau dia tidak mengakui tapi ada saksi dua. Dan saksi dua ini harus tahu, tidak boleh kemudian ada orang masuk, laki-laki masuk ke rumahnya orang perempuan, oh kemudian kita mengatakan dia pasti berzina karena dia pacarnya. Tidak boleh. Ini urusan zina ini berat hukumannya. Jadi harus ada saksi dua ketika melakukan perzinahan. Harus tahu, oh sudah ada di atasnya. Tidak bisa walaupun ada di atasnya apa? Ya, berzina. Bisa jadi hanya sekedar ada di atasnya, belum sampai zina. Oh sudah ini umpamanya ini sudah jud kenjutan, juga belum tentu. Bisa jadi jud kenjutan itu ya hanya pahanya yang dilakukan, bukan sampai kepada alat kelaminnya. Makanya di sini fatabayyana zinaha, kalau sudah jelas zinanya maka budak tersebut harus dijilid, diberi sanksi had 50 cambukan, dipukul sampai 50 cambukan. Lah di sini yang menjadi pembahasan adalah wala yusarrib alaiha, tidak boleh kemudian kita ini menghina, mengucapkan kata-kata kotor kepadanya. Wah, dasar tukang zina, tidak boleh ya. Tidak boleh, ini demi menjaga rahasia orang lain. Tidak boleh kemudian mengatakan yang tidak baik kepada tukang zina, dasar, tidak boleh. Diam saja. Ya kalau memang terbukti dia berzina, ya dihad, disanksi, dijilid 50 cambukan, pukulan pakai penjalin. Ini kalau budak. Summa in zanati saniyah, kalau zina lagi yang kedua, fal yajlidha al hadda wa la yusarrib alaiha. Ya kalau melakukan lagi ya disanksi lagi. Peringatan Nabi Muhammad di sini ini wala yusarrib alaiha, tidak boleh kemudian dikatakan yang buruk atau kita sumpah serapah kepada dia, kurang ajar, macam-macam lah. Tidak boleh ya, walaupun perbuatannya itu zina, tetap kita ini tidak boleh mengatakan sesuatu yang kotor kepada si pelaku zina. Wa in zanat salisa, kalau zina ketiga kalinya, falyabiha walau bihablin min sya'arin, muttafaqun alaih. Kalau sampai zina si budak ini 3 kali, maka sebaiknya jual saja walaupun dengan harga murah. Ini hubungannya dengan zina. Yang di sini babnya zinanya amat atau budak perempuan, sama dengan yang lainnya. Kalau ada orang zina, pernah berzina, kita tidak boleh, hei tukang zina, tidak boleh. Atau umpama ini pelacur ya, ada pelacur, umpama ini
Tidak boleh kita, wahai pelacur, kurang ajar kamu, tidak boleh begitu. Jadi diam, walaupun dia pelacur, kita tidak boleh menyebarkan rahasianya dia sebagai pelacur. Apalagi pelacur sekarang model-model ya. Model-model kalau sebelum bulan puasa mungkin pelacur itu buka aurat untuk menarik perhatian laki-laki. Kalau di bulan puasa biasanya pelacur itu pakai jilbab, sudah pakai jilbab, dia pakai baju yang nutup aurat. Tapi ya sama, tujuannya kerja itu. Kerja hanya karena bulan Ramadan, menghormati bulan Ramadan, cara melacurnya kadang-kadang pakai jilbab. Padahal ya kadang sama. Walaupun pekerjaannya begitu, tidak boleh disebarkan, ini rahasia orang lain. Malah paman saya itu di Sidogiri itu kalau menghutangkan uang kepada orang lain. Nah, kalau menghutangkan uang kepada orang lain, kadang pesan begini, ingat ya, jangan sampai bocor rahasia kamu. Kalau sampai bocor, ini yang membocorkan bukan saya, tapi kamu sendiri, begitu. Karena dia kalau menghutangkan uang kepada orang lain, istrinya sendiri pun juga kadang nggak tahu, karena uangnya sendiri, bukan uang istrinya, uangnya sendiri. Jadi kadang pesan begini, kalau rahasia kamu pinjam uang ke saya ini bocor, itu bukan saya yang buka, tapi kamu sendiri ini. Makanya tidak usah dibuka-buka, begitu. Itu saking hati-hatinya bahwa menjaga rahasia orang lain itu penting, karena itu juga membuat kita lebih baik nanti di akhirat, ditutupi rahasianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat, wa anhu, dari Abu Hurairah juga. Qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qad syariba. Suatu ketika Nabi Muhammad ini diberi atau didatangkan seorang laki-laki yang pernah minum minuman haram. Jadi kalau dulu itu ya homer, tidak ada lagi wis homer, minuman keras. Homer, kalau sekarang kan modelnya banyak ya, homer, ya koplo, ya ganja, sabu-sabu dan macam sebagainya dan lain sebagainya. Kalau dulu hanya homer, atau dulu juga hanya perasannya tape ya, airnya tape itu. Kalau sekarang banyak. Jadi ketika ada orang laki-laki didatangkan kepada Rasulullah yang telah minum homer, qala, Nabi Muhammad kemudian mengatakan, idribuhu, pukul dia sebagai sanksi. Jadi Rasulullah itu tidak langsung kemudian mengatakan, kamu kok begini, dasar minum, enggak. Sebagai sanksi ya langsung disanksi saja. Qala Abu Hurairah mengatakan, faminnad dharibu biyadihi, karena ada perintah disuruh memukul oleh Rasulullah, di antara kita ada yang memukul pakai tangan. Wadharibu bina'lihi, ada yang memukul pakai sandalnya. Wadharibu bithawbihi, ada yang memukul pakai bajunya, kebas gitu ya, kebas, nah, begitu. Falamman sarafa qala ba'dul qaum, setelah selesai sudah saling memukul dengan caranya masing-masing, sebagian kaum mengatakan ahzakallahu, mudah-mudahan Allah merendahkan kamu. Nah, ketika ada sebagian mengatakan begini kepada orang yang berbuat dosa, apa kata Rasulullah? Qala la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan, rawahul Bukhari. Jangan ngomong begitu, walaupun dia minum khamr, berbuat dosa, mabuk-mabukan, jangan kamu mengatakan berdoa mudah-mudahan Allah merendahkan kamu. Tidak boleh begitu itu. Karena begitu itu, kata Rasulullah, bagian dari membantu setan untuk mencelakakan orang lain. Jadi tidak boleh ya mengatakan tidak enak, menyakitkan, kemudian sumpah serapah kepada orang yang berbuat dosa, itu tidak boleh demi menjaga rahasianya orang lain. Inilah saking pentingnya untuk menjaga, menutupi rahasia orang lain, berkata tidak baik kepada yang melakukan dosa, itu juga tidak boleh. Ya kalau mau dihad, disanksi saja. Tidak usah kemudian mengatakan, oh kamu ini dasar anaknya, umpamanya
pancen anaknya maling, tidak boleh ya. Walaupun betul-betul anaknya maling, tidak boleh, itu rahasia ya. Tidak ada yang mau dikatakan anaknya maling ya. Tidak ada, makanya diam saja. Jaga diri kita masing-masing dan ucapannya kita agar supaya tidak sampai membuka aibnya orang lain. Ingat apa firman-Nya Allah, ancamannya adalah siksaan yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Tidak usah sibuk-sibuk menyebarkan rahasia orang lain. Semua orang punya rahasia, jaga rahasia kita, juga jaga rahasia orang lain. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.